Shalom, salam kasih buat saudara-saudara dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali untuk merenungkan akan firman Tuhan. Dan pada hari ini saya ingin membawa pemikiran saudara-saudara di dalam kitab Amos. Salah satu kitab yang saya gemari di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Namun sebelumnya saya undang kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Tuhan akan terus memberikan hikmat akal budi dari sorga, sehingga firman Tuhan yang akan kami pelajari pada kali ini boleh kami mengerti dengan baik. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, di dalam kitab Amos, setidaknya ada 3 pekabaran penting. Dan pada kali ini saya ingin membahas pekabaran yang pertama. Nah, kalau saudara perhatikan, di dalam kitab Amos memiliki 4 pasal. Pendek. Kalau kita membaca dalam masa beberapa menit, dalam 30 menit, mungkin akan selesai. Ya. Nah, saudara-saudara, tahukah Anda bahwa di dalam kitab Amos ada pekabaran yang sangat berharga yang dapat kita aplikasikan di zaman sekarang? Ayat renungan kita di dalam Amos pasal 3 ayat 3. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dan ini adalah salah satu pekabaran untuk kitab Amos. Saya sudah katakan tadi setidaknya ada 3 pekabaran kitab Amos. Dan pekabaran yang pertama adalah yang ini. Amos pasal 3 ayat 3. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, mungkin ramai orang-orang muda yang mengambil ayat ini untuk memberikan ayat kepada pacarnya. Oke, tidak masalah. Tetapi yang sebenarnya adalah ayat ini bukanlah bermaksud untuk memberikan kepada pasangan hidup, kepada pacar atau sebagainya. Namun ayat ini punya makna yang sangat berarti, ya. Nah, saya suka untuk membaca, menyelami di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Terjemahnya berbunyi demikian. Apakah 2 orang dapat berjalan bersama-sama kalau tidak sehati? Nah, saya suka dengan perkataan ini. Apakah 2 orang dapat berjalan bersama-sama kalau mereka tidak sehati? Jadi, sepasang, entah itu lelaki dan wanita, ataupun lelaki dan lelaki, wanita dan wanita, mereka perlu berjalan dengan sehati. Sehati, sehaluan. Mana mungkin kita berjalan bersama-sama kalau dosamu menjadi penghalang di antara kita. Nah, ini sudah semakin dekat maksud daripada ayat ini. Di dalam ayat ini, terjemahan ini memberikan kita satu jawaban yang pasti bahwa tidak mungkin kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan seandainya masih ada dosa. Karena dosa itu adalah penghalang. Kalau belum dirubuhkan, maka kita susah untuk berdamai dengan Tuhan. Di ayat yang lain, di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 2 dikatakan begini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saya simpulkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tentang hal ini adalah, pertama, yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan adalah kejahatan kita. Yang membuat Tuhan bersembunyi dari kita. Sehingga kita berseru sekuat tenaga kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengar. Kenapa Tuhan tidak dengar? Inilah masalah kita sendiri. Kita sedang membangun tembok. Ya, tembok. Alkitab katakan, tembok pemisah ini harus dirobohkan. Ya, karena itulah yang membuatkan kita jauh
daripada Tuhan. Nah, di dalam ayat Amos 3 ayat 3 punya makna rohani yang sangat luar biasa. Yang pertama, Tuhan sudah mengikat perjanjian di antara umat Israel, umat pilihannya dengan Tuhan sendiri. Pertanyaannya adalah, sejak bila Tuhan dan manusia bangsa Israel membuat perjanjian sehingga muncul ayat ini, berjalankah dua orang bersama-sama jika belum punya perjanjian? Saya mau katakan bahwa Tuhan dan bangsa Israel telah membuat perjanjian waktu Musa naik ke Gunung Sinai. Dan kita tahu ceritanya di Gunung Sinai, Tuhan memberikan hukumnya kepada manusia, kepada Musa. Disitulah Tuhan membuat perjanjian dengan manusia, umat pilihan Tuhan. Itulah hukum 10. Itu sebabnya Tuhan punya alasan yang kuat untuk menghukum bangsa Israel pilihan sendiri, pilihan Tuhan sendiri. Bangsa pilihan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji kepada manusia. Kamu adalah umat pilihanku dan aku adalah Tuhan kalian. Dan inilah yang membuat bangsa Israel itu tertanya-tanya. Kami kan bangsa pilihan. Kenapa kami harus dihukum? Justru bangsa pilihanlah yang harus dihukum. Kenapa? Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah jadikan bangsa ini sebagai bangsa yang istimewa. Tuhan berhak untuk menghukum mereka, mengajar mereka, ya, mengajar mereka. Nah, poin yang selanjutnya adalah kita tidak dapat bersekutu dengan Tuhan kecuali kita menerima firman-Nya. So, kita tidak dapat bersekutu dengan Tuhan, kita tidak dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan tanpa kita menerima firman-Nya. Kita terima firman-Nya terlebih dahulu, barulah kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mustahil kita menyebut diri kita orang yang percaya, orang yang setia, orang yang takut akan Tuhan, tetapi dalam masa yang sama kita tidak percaya akan firman Tuhan. Kita tidak percaya akan firman Tuhan. Tindakan Israel mengabarkan firman Tuhan, tindakan Israel yang mengabaikan firman Tuhan dan menyembah ilah lain adalah satu pengkhianatan bagi Tuhan. Tuhan tidak mau dirinya dikhianati. Dan Allah harus menghukum bangsa Israel sebagai akibat daripada pengkhianatan. So, pelajaran penting untuk saudara dan saya pada kali ini. Jangan kita berkhianat dengan Tuhan. Tuhan sudah membuat perjanjian kita dengan Dia. Bilakah Tuhan membuat perjanjian manusia dengan Dia sendiri? Di masa yang lalu, menurut konteks ayat ini, Tuhan membuat perjanjian dengan Musa di Gunung Sinai. Namun, itu di masa yang lalu. Sekarang, Yesus sudah datang di dunia berapa ribu tahun yang lalu. Dia datang untuk menebus Anda dan saya. Dan itulah perjanjian antara Tuhan dan manusia. Itu sebabnya Tuhan berhak untuk menghukum kita kalau kita buat salah. So, kesimpulan renungan kita pada hari ini adalah jangan sampai hukuman Tuhan datang menghampiri kita, barulah kita bertobat. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, bantu kami untuk tetap setia mengasihi Tuhan. Kami tidak mau berkhianat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi Tuhan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin.